Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Ya, apa kabar kalian ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tetap diberikan kesehatan ya. Jangan lupa tetap berdoa ya. Patuhi protokol kesehatan supaya kita terbebas ya atau jauh dari wabah penyakit yang lagi menyebar pada sekarang ini. Nah, di sini sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya mengenai jaringan komputer. Ya, kita akan membahas jaringan komputer ya. Ini di dasarnya dulu kita bahas. Nah, kita lihat dulu di sini bahwasanya jaringan komputer itu adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi sebuah komputer itu akan dikatakan dia jaringan komputer apabila lebih dari satu ya, lebih dari satu yang terhubung ya. Jadi kalau hanya satu itu tidak bisa dikatakan sebuah jaringan komputer ya. Tetapi kalau sudah lebih dari satu atau sekelompok komputer ya, itu yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya atau antara komputer satu dengan komputer yang lainnya, itulah baru bisa disebut dengan jaringan komputer. Nah, di sini jaringan komputer menggunakan suatu protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi. Nah, ingat protokol di sini adalah aturan-aturan ya. Jadi dalam sebuah komunikasi jaringan komputer ya, itu menggunakan sebuah protokol ya, aturan dalam berkomunikasi. Jadi itu tidak sembarang melakukan berhubungan antara komputer satu dengan komputer yang lain, sehingga di sini kita harus mematuhi sebuah protokol yang kita harus mengikuti standar dari protokol tersebut, barulah kita bisa melakukan komunikasi atau berhubungan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya ya. Jadi makanya di sini dikatakan menggunakan suatu protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi ya. Jadi tujuan singkatnya dari jaringan komputer ini agar mudah untuk membagi sesuatu ya, baik itu file, gambar atau segala macam ya, bertukar informasi ya, berbagai media itu juga menjadi tujuan utama dari jaringan komputer ya. Nah, tujuan pembangunan jaringan komputer adalah mengantarkan informasi secara tepat dan akurat dari sisi pengirim ke penerima. Jadi jaringan komputer ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan, mentransfer dan mengantarkan informasi ya, informasi yang dikirim melalui pengirim ke penerima dengan sama. Artian apa yang dikirim itulah nanti yang akan diterima oleh si penerima. Jadi informasinya itu sangat akurat ya, akurat aliasnya sama persis dengan apa yang dikirimnya. Jadi itulah tujuan dari pembangunan jaringan komputer tadi, mengantarkan informasi secara tepat dan akurat dari sisi pengirim ke sisi penerima ya. Nah, dari efisiensi waktu juga itu bisa dibilang lebih singkat ya. Kita tanpa harus mengcopy kemudian mempaste di komputer yang lain. Kita cukup berbagi dan dia komputer penerima akan mengambilnya ya. Jadi udah tidak perlu repot lagi. Itulah tadi jaringan komputer tadi ya. Nah, adapun manfaat dari jaringan komputer ini ya, manfaat dari jaringan komputer ini yang pertama untuk berbagi sumber daya atau sharing resource. Nah, di sini inilah yang sering digunakan orang atau masyarakat sekarang
menggunakan jaringan komputer ini untuk berbagi sumber daya atau sharing. Apakah itu sharing printer, sharing file atau semacamnya ya, perangkat keras atau perangkat lunak, itu yang dilakukan sharing ya. Jadi kita bisa berbagi dengan orang lain ya. Jadi misal kita punya satu printer, tetapi di dalam satu ruangan ini terdapat 5 komputer yang akan menggunakan printer. Nah, kita bisa membagi satu printer itu untuk seluruh pengguna komputer yang ada di dalam satu ruangan ini. Itulah untuk sharing ya, berbagi. Jadi tidak hanya satu komputer saja yang bisa menggunakan printer, tapi seluruh komputer yang ada di situ bisa menggunakan printer. Itulah teknologi dari jaringan komputer ini untuk membagi atau sharing ya. Nah, kemudian sebagai media komunikasi. Nah, sebagai media komunikasi di sini kita bisa menggunakan chat atau segala macamnya. Itu bisa kita gunakan di jaringan komputer ini. Voice ya, itu udah banyak aplikasi-aplikasi yang menghubungkan atau digunakan sebagai media komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, tidak hanya untuk aplikasi yang online ya, tidak hanya aplikasi online, dan sekarang juga sudah banyak aplikasi offline yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Jadi banyak pilihan ya untuk kita melakukan komunikasi dengan jaringan komputer ini. Nah, kemudian integrasi data. Jadi data itu semua bisa kita akses, yang kita miliki aksesnya ya. Nah, itu bisa kita bagi. Jadi semua bisa dengan leluasa mendapatkan data itu ya. Dengan catatan memang diberikan izin ya, izin untuk mengakses data tersebut. Kemudian pengembangan dan pemeliharaan. Nah, ini juga termasuk dalam pengembangannya di dunia komputer. Kenapa? Karena kita bisa berbagi satu contoh tadi, kita bisa berbagi satu perangkat untuk banyak user, kita bisa chatting ya, kita bisa komunikasi dengan komputer yang lainnya ya. Nah, kemudian ada juga keamanan data. Nah, ini tadi keamanan data, dia sesuai dengan privasi atau kebijakan yang diberikan, apakah diberikan akses atau tidak. Nah, itu juga di sini termasuk keamanan datanya. Kemudian sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Ya, benar, lebih efisien ya. Kenapa? Contoh tadi, satu printer itu bisa kita gunakan untuk 5 komputer bahkan lebih ya kan. Nah, jadi kita nggak perlu membeli 5 printer juga. Jadi cukup satu printer digunakan untuk ke satu ruangan itu. Jadi lebih efisien, lebih hemat biaya ya. Dan mengenai informasi-informasi juga bisa lebih cepat disampaikan ya. Apakah itu mengirim email ataupun melalui komunikasi dengan lampiran-lampiran filenya ya. Nah, oke, kita lihat di sini ya, komponen-komponen dalam komunikasi data ya. Jadi dalam komunikasi data itu ada beberapa komponen yang harus diketahui. Yang pertama adanya komputer host ya. Komputer host ini bisa dibilang dialah yang mengendalikan atau dia pusatnya ya, komputer server bisa juga. Nah, kemudian ada komputer receiver, penerima ya. Klien juga bisa ya. Kemudian adanya data ya. Kemudian adanya protokol komunikasi ya, apakah TCP/IP, UDP dan segala macamnya ya. Nah, jadi ini adalah 4 komponen dalam komunikasi data. Jadi harus ada pengirim, penerima, adanya data dan adanya protokol ya. Oke, nah kita lihat di sini juga dalam kategori jaringan ya. Ini mungkin udah kalian pelajari di kelas 10 ya. Tapi ini di sini memang masuk materinya. Ya, dalam kategori jaringan ini ada beberapa jaringan, jenis jaringan ya. Yang pertama ada jaringan lokal LAN. Nah, sesuai namanya lokal. LAN ini tadi local area network ya. Nah, sesuai dengan namanya di sini bahwasanya jaringan lokal, maka jaringan ini bersifat lokal atau dalam satu ruangan, satu gedung ya. Nah, itu dia lokal.
jaringan LAN tadi ya, sifatnya lokal untuk menghubungkan di dalam satu gedung atau satu ruangan, itu jaringan LAN. Kemudian ada Metropolitan Area Network atau yang biasa disingkat dengan MAN ya. Nah, jaringan MAN di sini ini adalah menghubungkan antar kota ya, jadi antar kota. Jadi kalau tadi LAN itu antar lokal ya, area sekitar. Kemudian MAN ini lebih jauh, bisa menghubungkan antar kota ya. Itulah tadi Metropolitan Area Network. Nah, kemudian ada One Wide Area Network, ini antar negara atau antar benua. Ya, jadi semakin luas lagi cakupannya. Nah, kemudian ada Personal Area Network PAN. Nah, ini personal ini untuk kita sendiri ya, jaringan kita sendiri ya. Nah, kemudian berdasarkan fungsionalnya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu jaringan client server ya. Client server artinya ada si client, ada server, atau jaringan peer to peer ya. Peer to peer itu workgroup ya. Jadi ada banyak. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini kita masuk ke jaringan LAN-nya dulu. Nanti untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang perangkat jaringannya nanti apa saja yang akan digunakan untuk sebuah jaringan komputer ini. Nah, jaringan LAN ini adalah jaringan komputer yang berhubungan dalam satu lokasi, misalnya dalam satu gedung ya. Dalam satu ruangan, satu gedung, itulah bisa kita gunakan untuk jaringan LAN. Tapi kalau sudah antar kota, itu kita sudah tidak bisa lagi menggunakan jaringan LAN. Kenapa? Karena jangkauannya sudah tidak bisa lagi. Jadi kita gunakanlah jaringan MAN, atau kalau mau langsung ke WAN ya. Nah, jaringan LAN ini muncul pada tahun 1984 ya, 1984. Pertama kali jaringan LAN ini ditemukan ya. Oke. Nah, kita lihat kegunaan LAN di sini ada banyak ya, hampir sama seperti tadi kegunaan jaringan komputer. Yang pertama, dia bisa sharing data ya, berbagi data, baik itu file, video, audio dan segala macamnya ya. Kemudian dia bisa juga berbagi software ya, sharing software ya, perangkat lunak ya. Kemudian penggunaan hardware yang lebih efektif ya, benar seperti penggunaan printer tadi ya kan. Kemudian kita bisa email ya, melakukan surat menyurat, kemudian komunikasi data dengan kecepatan tinggi ya. Nah, sekarang kalau LAN itu kita lihat aja, tergantung dari kategori kabelnya, dia kategori berapa ya. Kemarin situ udah kita bahas juga kategori kabel ya. Kemudian method software application ya, kemudian ada juga sharing printer. Nah, ini bisa sharing hardware ya, sharing perangkat kerasnya ya. Nah, kalau kita ingin melakukan instalasi jaringan ya, pasti kalau sudah yang namanya jaringan komputer pasti akan ada yang namanya instalasi ya, pembuatannya. Nah, harus memiliki komputer server dan workstation. Ini adalah salah satu syarat yang digunakan untuk melakukan instalasi jaringan, harus memiliki komputer server dan juga komputer workstation ya, adanya server dan ada workstationnya. Kemudian diperlukan perangkat keras lain yang mendukung jaringan tersebut. Adanya beberapa perangkat keras nanti yang digunakan untuk instalasi jaringan ini, nanti akan kita bahas di setelah slide ini ya. Kemudian sistem operasi harus diinstal agar jaringan dapat berfungsi dengan baik, jelas ya. Kita harus instalasi sistem operasinya, baik itu Linux ataupun Windows atau Mac OS, terserah ya. Supaya apa? Supaya jaringan kita ini bisa berfungsi dengan baik. Oke, nah kita lihat di sini ada beberapa keperluan atau peralatan hardware ya, perangkatnya untuk pembuatan sebuah jaringan. Yang pertama tadi adanya server ya, harus ada server. Kemudian adanya workstation ya. Kemudian adanya NIC, Network Interface Card ya, ini kartu jaringan ya. Kemudian ada wireless LAN, ini opsional sih sebenarnya ya. Kemudian ada hub atau switch, kalau Bapak sarankan kalian langsung saja ke switch, tidak usah hub. Kemudian ada switch wireless ya. Kabel UTP ini tergantung dari kalian mau kategori berapa ya. Kemudian ada kabel telepon,
konektor RJ45 untuk kabel UTP-nya, dan konektor RJ11 ini untuk kabel teleponnya. Nah, kemudian ada VDSL converter, ini yang pembagi antara jaringan data dengan jaringan telepon ya. Kemudian UPS jika diperlukan. Nah, fungsi UPS itu kan apabila listrik padam, kita komputer atau jaringan kita tidak langsung mati, masih bisa ditahan terlebih dahulu oleh UPS tersebut. Jadi kalau memang perlu silahkan disediakan, tapi kalau tidak nggak usah ya. Oke, nah mungkin sekian materi kita pada pagi hari ini ya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan dipertanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom. Bapak tunggu ya, mohon aktif ya supaya kita bisa berinteraksi di situ ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa terus berdoa, beribadah ya, untuk meminta kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Nah, terima kasih untuk anak-anak Bapak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya.